kemudian untuk kecepatan ketika mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, tetap jaga kesehatan ya, karena pandemi belum berakhir, jadi kita semua harus tetap waspada. Jika kalian harus pergi keluar, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, nggih. Jangan lupa sering cuci tangan, pakai masker, dan bawa hand sanitizer. Dan kita berharap sama-sama pandemi ini segera berakhir. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, salah satu boleh pimpin doa, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Triana. Sebelumnya Ibu ingatkan nanti untuk yang belum absen, silahkan absen online. Linknya ada di WA Group, nggih. Nah, di materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang 3 komponen sistem komputer. Di antara ketiga komponen tersebut kan ada hardware, software, dan brainware. Nah, hari ini kita akan belajar di bagian software-nya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunak komputer. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, menganalisis karakteristik sistem operasi atau operating system dan juga sistem aplikasi atau application system. Yang kedua, kita akan menyimpulkan perbedaan antara sistem operasi atau operating system dan juga sistem aplikasi atau application system. Untuk materi dan juga tugas LKPD yang kemarin Ibu sudah upload, sudah dipelajari nggih, Nak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita masuk ke presentasi kelompok, Ibu akan ulas sebentar untuk materi kita hari ini, yang kemarin sudah kalian pelajari. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang komponen sistem komputer, yang ada 3 yaitu hardware, software, dan juga brainware. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas yang bagian kedua ini, software atau perangkat lunak. Di mana di dalamnya terdapat sistem operasi atau operating system dan juga sistem aplikasi atau program aplikasi yang biasa juga disebut application system. Untuk operating system, pertama ada Windows, kemudian yang kedua ada Linux, kemudian ada Symbian, ada Mac OS, ada Android, kemudian selain itu ada juga Palm, BlackBerry, kemudian juga ada Ubuntu. Yang kedua ada application system. Contohnya ada banyak, yang pertama business and office application, kemudian ada database application, graphic design, antivirus dan utility tools, ada development tools, communication application, dan aplikasi lain digunakan untuk multimedia, untuk hack tools, network and security application, dan juga PC game application. Untuk videonya kemarin sudah ditonton ya, Nak? Belum, Bu. Loh, ada yang belum? Yang lain gimana? Sudah lihat? Ya, Bu. Oke. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu enggak? Tidak, Bu. Lanjutkan saja. Oke, jika tidak ada yang bertanya, kita akan langsung masuk ke presentasi kelompok. Untuk soal LKPD yang nomor 1 dulu, nggih. Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya pertama kali? Saya, Bu, dari kelompok 5. Iya, Mbak Fianita silahkan dari kelompok 5. Mungkin sebelumnya anggotanya Ibu. dibacakan dulu siapa saja. Anggota kelompok 5.
Anggita Ira Aryani, Lola Indra Mukti, Abdul Latif Atoibi, Intan Sobrina, dan Oke. Oktavila Eka Fitria Herawati. Oke, silakan Mbak Vianita mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok untuk soal yang nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang perbedaan antara operating system dengan application system. 1. Pembeda dalam segi peran. Sistem operasi. Software inti yang harus ada pada sebuah komputer dan menjadi wadah dari aplikasi. Sedangkan sistem aplikasi, software pembantu atau pendukung pengguna untuk memudahkan pekerjaannya. 2. Pembeda dilihat dari tugas. Sistem operasi berfokus pada semua tugas seperti memanajemen hardware, aplikasi yang sedang berjalan, melindungi komputer, dan lain-lain. Sedangkan sistem aplikasi berfokus pada tugas yang sesuai dengan bidangnya. 3. Pembeda dilihat dari dukungan. Sistem operasi dapat terinstall sistem operasi apa saja kecuali macOS. Sedangkan sistem aplikasi hanya bisa terinstall jika syarat spesifikasi dan sistem operasinya sesuai. 4. Pembeda dilihat dari ukuran file. Sistem operasi besar atau biasanya mencapai ukuran gigabyte. Ukuran gigabyte. 5. Contohnya, sistem operasi Windows, Linux, Android, iOS, Symbian, dan BlackBerry. Sedangkan sistem aplikasi contohnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WhatsApp, Photoshop. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Vianita dari kelompok 5. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi? Ada, Bu. Saya dari kelompok 3. Iya, Mbak Tufaila. Bagaimana untuk nomor 1 tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 5? Jawaban kelompok kami sama, Bu. Oke, kalau Hampir begitu, sama, Bu. oh ya, kalau begitu Mbak Tufaila mewakili kelompoknya, silakan mempresentasikan yang nomor 2, nggih. Nggih, Bu. Perbedaan antara software closed dengan software source. 1. Kode sumber. Closed source bersedia untuk umum. Untuk mendapatkannya, kita harus membayar agar mendapatkan lisensinya. Sedangkan open source, ya secara bebas siapapun bisa mendapatkannya dengan gratis. Yang kedua, pengembang. Closed source, perusahaan atau lembaga pendirinya, programmer atau orang biasa bisa memiliki dengan membayar, tapi tidak dapat mengubah atau mengembangkan kode sumbernya. Open source, perusahaan atau lembaga pendiri yang kemudian bisa dikembangkan lagi kode sumbernya oleh programmer secara bebas. Yang ketiga, resistem. Closed source bersifat proprietari. Hanya perusahaan atau lembaga pendiri yang dapat melakukan perubahan atau upgrade sistem. Biasanya memakan waktu yang lebih lama. Sedangkan open source memungkinkan programmer atau user untuk melakukan perubahan, kustomisasi, serta upgrade sistem. Biasanya memakan waktu yang lebih singkat, karena siapa saja bisa ikut mengembangkan sistem. Contoh closed source, Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, Norton Antivirus. Sedangkan open source, contohnya OpenOffice, Mozilla Firefox, program aplikasi web untuk toko online. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Tufaila dari kelompok 3. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Ada yang beda kah? Atau sama? Tahu. Sama, nggih. Oke,
Terima kasih luar biasa sekali dua kelompok yang sudah presentasi hari ini. Pekerjaannya sudah benar, luar biasa, sudah ada contoh-contohnya juga. Jadi sekarang kalian sudah mengerti perbedaan antara operating system dengan application system dan juga membandingkan antara operating system yang open source dengan yang closed source. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Abdul Latif. Mengapa para programmer lebih memilih menggunakan Linux dibandingkan dengan Windows yang lebih umum dan digunakan banyak orang? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mas Abdul Latif, pertanyaannya bagus sekali. Memang di kalangan programmer, Linux dan sejenisnya itu lebih populer. Mengapa programmer kebanyakan lebih memilih Linux yang open source daripada Windows? Nah, perbedaan yang utama adalah Linux itu open source, sedangkan Windows adalah closed source. Kenapa lebih memilih open source? Tadi yang sudah dijelaskan kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya. Software open source itu kode sumbernya, source code-nya itu lebih mudah didapat daripada OS yang closed source. Orang-orang yang memiliki kode program tersebut bisa mengembangkan, bisa merubah, bisa memodifikasi sesuai dengan apa yang menurut si pengembang itu lebih baik daripada versi yang sebelumnya. Selain itu, si Linux ini bisa mendukung banyak bahasa pemrograman seperti C++, PHP, Python, Ruby, dan sebagainya. OS Linux ini cenderung lebih aman daripada Windows. Nah, dengan beberapa alasan itulah, akhirnya para programmer lebih banyak memilih menggunakan Linux daripada Windows. Seperti itu, Mas Abdul Latif. Bagaimana? Iya, Bu. Sangat puas. Untuk yang lain, apa ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada. Oke, kalau sudah cukup, sudah tidak ada yang bertanya, kita akan masuk ke kesimpulan. Sebelum Ibu memberikan kesimpulan, ada yang mau memberikan pendapatnya untuk kesimpulan materi kita pada hari ini? Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Isna. Perangkat lunak atau software dibagi menjadi dua, yaitu operating system atau sistem operasi dan Ya. application sistem aplikasi. Oke, ada yang mau menambahi kesimpulan dari Mbak Isna? Ya, Bu. Iya, boleh silakan Mbak Fianita. Contoh operating system atau sistem operasi adalah Windows, Linux, Android, iOS, Symbian, dan BlackBerry. Contoh application system atau sistem aplikasi adalah Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WhatsApp, dan Photoshop. Ya, terima kasih kesimpulannya sudah saling melengkapi, sudah bagus sekali. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software itu dibagi menjadi dua, yaitu application system dan juga operating system. Operating system itu ada yang open source, ada yang closed source. Oke, itu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan mengingatkan sekali lagi, setelah ini ada tugas evaluasi seperti pertemuan sebelumnya. Ibu sudah share di Google Classroom, bisa kalian kerjakan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas nanti tentang Microsoft Word. Nanti Ibu akan upload lagi bahan, materi, dan juga LKPD-nya. Kalian bisa pelajari dan kita akan bertemu di Google Meet yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan salah satu dipimpin doa. Untuk mengakhiri acara ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Soni. Terima kasih untuk anak-anak yang hari ini sudah bergabung di pembelajaran Budian. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Selamat pagi. Pagi, Budia. Pagi.
Kelompok 3 ya. Yang ketiga, file system.